Hai, Mike di sini. Ini makhluk apa ya? Ini bukan laptop, bukan PC, bukan peripheral juga, tapi ini adalah modul GPU eksternal RTX 3070 yang dibuat khusus oleh ROG untuk 2-in-1 ultra portable mereka, yaitu Flow X13 yang saat ini jadi daily driver gue buat gue pakai sehari-hari. Nah, apakah DLC garis miring expansion pack yang harganya lebih mahal dari laptopnya sendiri ini actually worth it? Gue juga penasaran. Jadi inilah modul eGPU paling mini dan paling praktis yang pernah dibuat oleh Asus ROG atau pretty much yang ada di dunia. ROG XG Mobile dibuat untuk mendampingi sang laptop ultra portable 2-in-1 ROG Flow X13 yang sebelumnya sudah kami review beberapa kali. Karena keterbatasan ukuran, Flow X13 hanya menampung GTX 1650 Max-Q di tipe yang gue pakai, namun paling mentok di versi lebih baru berisi RTX 3050 yang sedang kami review juga. Itu pun udah hebat ya, di 2-in-1 13 inci bisa muat chip grafis GTX bahkan RTX. Nah, diharapkan dengan adanya ROG XG Mobile, Asus bisa menjadikan ROG Flow X13 sebagai sistem laptop gaming modular yang sangat portable dan fleksibel setiap saat, tapi juga bisa mengakomodir kebutuhan gaming hardcore saat dibutuhkan. Sampai situ konsepnya udah paham? Oke, mari kita mulai bedah hardware-nya sendiri. Dari segi ukuran, tentu benda berwujud persegi panjang ini jauh lebih kecil dibanding solusi eGPU berbasis Thunderbolt konvensional yang menggunakan kartu grafis desktop ukuran penuh. Bahkan, ini lebih mirip adapter laptop gaming yang gede ya, macam yang 300 watt ke atas, atau lebih besar dikit daripada casing harddisk eksternal 3,5 inci. Dari eksterior, teksturnya mirip-mirip ROG Flow yang punya garis-garis diagonal, dan hampir keseluruhan bodinya terbuat dari polimer. Intake kipas yang ada di sisi depan mereka buat agar terlihat sekeren mungkin. Koleksi port ada di kanan, sedangkan exhaust port dan kabel permanen ke laptop ada di kiri. Berat tanpa kabel adalah 1 kilo, jadi ketika dibawa bareng si Flow sekalipun, beratnya nggak lebih berat ketimbang laptop gaming mainstream pada umumnya. Oh ya, tasnya ini sendiri sepaket sama ROG Flow ya, jadi justru nggak di dalam kardus si XG Mobile. Demi efisiensi tempat, cooling, dan biar kelihatan makin ganteng, ada kickstand miring yang bikin dia bisa diberdiriin di atas meja. Karena XG Mobile juga berfungsi sebagai docking station, ia punya LAN port, 1 port HDMI 2.0, 1 DP, 4 USB-A 3.2 Gen 1, dan 1 SD card reader UHS 2. Sayangnya nggak ada port USB-C tambahan. Port-port USB ini enaknya bisa dipakai buat transfer data maupun untuk peripheral. Karena ngejalanin GPU sekaligus ngecas laptop, XG Mobile punya power supply internal 280 watt. Sampel yang kami pakai saat ini berisi RTX 3070 Mobile full power, dan ada juga RTX 3080 Mobile bila memang butuh performa paling rata kanan. Nanti dulu ya bahas performanya. Oke, soal setup sebenarnya cukup mudah, meski nggak bener-bener plug and play macem nyolok monitor atau flash disk. Ada beberapa tahap. First, pastinya cek kabel power ke XG Mobile, lalu baru sambungkan konektor PCIe proprietary ke laptop, jangan lupa switch pengunci di atasnya. Setelah itu, kita bisa lihat kipasnya ada nyala warna merah, terus ada lampu putih di konektor. Kalau udah sampai sini, ada dialog box muncul untuk mengaktifkan ROG XG. Yap, mohon tunggu bentar, ini memang belum benar-benar instan. Lalu ketika selesai, baik IGP Radeon dan DGP GeForce di dalam laptop mati, menjadikan RTX 3070 sebagai GPU utama. Sang GPU eksternal tentu langsung siap dipakai. Terus ketika mau cabut, jangan lupa dinonaktifkan dulu ya, biar nggak crash. Baru deh lepas kunci, terus cabut. Ini berlaku juga saat dari kondisi mati. Jika dicabut pas laptop dari kondisi mati, nanti ada dialog box di BIOS yang nyuruh kita segera nyambungin kembali XG Mobile. Jadi awas, jangan sampai lupa. Again, ketika sudah aktif, otomatis udah tinggal pakai. Sedikit rekap, RTX 3070 laptop GPU yang ada di sini adalah versi full power 125 watt dengan dynamic boost up to 140 watt dan ROG boost. So, bukan sunat-sunat ya. Apalagi konektornya ini PCIe 3.0 8 jalur, bukan 4 jalur layaknya di Thunderbolt. Pas kita jalanin benchmark, ya nggak heran kalau lumayan signifikan bedanya ketimbang
RTX 3070 laptop versi sunat macam di Omen 15 atau ZenBook Pro Duo. Cooling sih oke, meski agak audible suaranya karena menggunakan blower fan. Make sure aja exhaust panasnya ini jangan sampai dihalangi sesuatu. Well, nggak lebih keras sih tapi dibanding rata-rata gaming laptop mainstream yang lagi ngipas di RPM tinggi. Yang penting dengan ini sang ROG Flow practically bisa dipakai 4K gaming dengan performa cukup stabil. Kok bisa ya? Lulus stress test pula? Jawabannya adalah karena beban kerja grafis didelegasikan sepenuhnya pada XG Mobile. Yang panas di laptop hanyalah CPU dan justru bisa bekerja lebih maksimal dengan seluruh sistem cooling dialihkan pada CPU semata. Bahkan IGP-nya nggak aktif kan? Lebih adem juga jadi permukaan keyboard yang pas awal review bisa 40 derajat ke atas kalau gaming pakai 1650. Terutama pada saat kita jalin aplikasi yang lebih beban di kartu grafis. Singkat cerita, ini nggak cuma bikin laptop jadi ngebut, tapi juga membuat laptop lebih awet, lebih adem dengan berkurangnya beban panas. Mantap jiwa. Pada akhirnya, GPU eksternal mini nan unik ini nggak cuma sekedar bisa nambahin kemampuan grafis dan gaming dari Flow X13, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai USB hub, terus juga sebagai card reader, dan pastinya charger dari laptop itu sendiri. Jadi kayak all-in-one docking station jatuhnya. Menurut gue, kombinasi antara ROG Flow X13 dan ROG XG Mobile ini saat ini adalah solusi laptop gaming modular paling elegan dan paling cocok sama penggunaan gue sehari-hari. Di saat gue pengen bawa keluar rumah sebagai twin-in ultrabook bisa, dan saat pengen jadi workstation garis miring laptop gaming serius, itu pun tinggal colok. Asli ya, bukan karena disponsorin, gue nggak nyesel invest ke ekosistem ROG yang satu ini. 4 jempol. Paling kita berharap semoga kedepannya entry price dari ROG XG Mobile ini bisa turun. Berhubung ya buat banyak gamer sebenarnya kayak RTX 3060 full power pun udah cukup gitu. Karena saat ini modal minimum untuk bisa dapat ROG XG Mobile ini plus Flow X13 combo itu adalah 44 juta untuk dapat yang versi Ryzen 7. Ya masih agak tinggi ya untuk standar laptop gaming gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya overpriced juga enggak sih ya, karena nggak ada lagi gitu solusi laptop gaming modular yang sesimpel ini. Ya, namanya inovasi pasti ada harganya. Semoga aja kedepannya bisa semakin murah. Itu aja dulu buat ROG XG Mobile. Untuk semua review Flow X13 lainnya bisa kalian cek di deskripsi. Pokoknya jangan lupa buat mendang-mending di komentar. Dan jaga terus kesehatan. And as always, stay safe.